Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling indah pada hari kiamat adalah syafaatnya. Dan syafaat ini adalah bentuk perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang benar-benar tiada tara dan tak terkira. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangguhkan sebagian doanya hingga hari kiamat demi membela dan menyelamatkan mereka. Sebagaimana sabdanya, setiap nabi pasti memiliki doa mustajab. Hanya saja mereka menyegerakan doa mereka di dunia. Namun aku menunda doa itu demi menolong umatku pada hari kiamat. Insya Allah doa itu akan terwujud. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Besarnya kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya juga tak tergantikan dengan tawaran masuknya separuh mereka ke surga. Rasulullah lebih memilih tawaran syafaat karena ingin membela umatnya lebih banyak. Sebagaimana tergambar dalam salah satu hadisnya, aku diberi pilihan antara syafaat dengan masuknya separuh umatku ke surga. Namun aku memilih syafaat, sebab syafaat lebih menyeluruh dan lebih banyak. Mungkin saja kalian mengira syafaatku hanya untuk orang-orang bertakwa, tapi tidak. Tetapi juga untuk orang-orang yang berdosa. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Karena adanya syafaat bukan berarti kelonggaran untuk berbuat dosa, karena kelak akan mendapat pembelaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab walau hanya sebentar, siksa Allah tidak boleh diremehkannya. Sekalinya dicelupkan ke dalam neraka jahanam, seorang hamba bisa lupa terhadap seluruh kesempurnaan nikmat dunia yang pernah didapatnya. Sebagaimana yang diingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, pada hari kiamat akan dihadirkan penghuni neraka yang paling bahagia semasa di dunia, lalu coba dimasukkan ke dalam neraka dan ditanyakan kepadanya, wahai Ibnu Adam, bukankah engkau hanya melihat kebaikan? Bukankah hanya kenikmatan yang engkau rasakan? Dia menjawab, wahai Tuhanku, demi Allah tidak pernah. Maka dari itu, tetaplah takut kepada Allah. Takut melanggengkan dosa, terlebih dosa besar, takut meninggal dalam kemaksiatan, dan seterusnya. Sebab dosa walaupun kecil tetapi bila dilakukan dengan kesombongan bisa mengundang murka Allah dan mengeluarkan pelakunya dari barisan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luput mendapatkan syafaatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 3 syafaat, yaitu 1. Syafaatul uzma, yaitu syafaat yang terjadi di padang mahsyar. 2. Syafaat untuk penghuni surga untuk bisa memasukinya. 3. Syafaat bagi orang yang dihukum untuk masuk neraka namun tidak jadi masuk ke dalamnya. Juga syafaat bagi orang yang telah masuk ke dalam neraka untuk keluar dari neraka. Syafaatul uzma tidak memiliki. Syafaatul uzma tidak dimiliki oleh seorang nabi pun selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan syafaat yang paling besar. Para ulama sepakat menyebut syafaatul uzma ini adalah syafaat paling agung. Disebut paling agung karena meliputi seluruh makhluk mulai dari generasi pertama hingga generasi terakhir. Tak terkecuali orang-orang kufur dan ingkar kepada Allah. Berkat syafaat itu mereka pun lekas dihisab. Beliau telah menggambarkan dengan jelas bagaimana beratnya penderitaan umat manusia mencari-cari yang bisa menyelamatkan dirinya dari kegetiran hari kiamat. Sebagaimana ringkasan hadis sahih panjang berikut ini. Dikumpulkanlah seluruh manusia dalam sebuah pelataran luas, mulai manusia pertama hingga yang terakhir. Mereka terdengar oleh siapapun yang memanggil dan terlihat oleh siapapun yang memandang. Matahari begitu dekat hingga mereka tak sanggup lagi menanggung penderitaan dan kepedihan. Mereka bertanya, apakah kalian tidak melihat apa yang tengah kalian alami? Apakah kalian tidak melihat sosok yang bisa meminta syafaat atau pertolongan kepada Tuhan untuk kalian? Sebagian menjawab, kalian harus mendatangi Adam. Mereka pun berbondong-bondong menuju Adam alaihi salam. Kepadanya mereka memohon, engkau adalah Abu al-Bashar. Diciptakan Allah langsung dengan tangannya, ruhnya ditiupkan kepadamu, malaikat diperintahkan sujud kepadamu, maka mintalah syafaat kepada Tuhan untuk kami. Apakah engkau tidak melihat keadaan kami? Apakah engkau tidak melihat apa yang tengah kami alami? Nabi Adam menjawab,
Hari ini Tuhanku pun murka kepadaku, murka yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak akan pernah murka setelahnya. Dia melarangku mendekati pohon, tapi aku melanggarnya. Diriku, diriku, pergilah kalian kepada selainku. Coba temuilah Nabi Nuh alaihi salam. Akhirnya mereka berbondong-bondong menuju Nabi Nuh alaihi salam, tapi beliau pun angkat tangan, tak bisa memintakan pertolongan kepada Allah. Demikian pula saat menemui Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, hingga terakhir mereka diarahkan kepada Nabi terakhir kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari akhirat nanti. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.